Langsung saja dalam penjelasannya, dalam buku besar bahasa Indonesia, istilah yang digunakan adalah gonogini, yang artinya adalah harta yang berhasil dikumpulkan selama berumah tangga hingga sekarang. Langsung saja, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah yang digunakan adalah gonogini, yang secara hukum artinya adalah harta yang berhasil dikumpulkan selama berumah tangga sehingga menjadi hak berdua, yakni suami dan istri. Kajian ulama tentang harta gonogini telah melahirkan pendapat bahwa harta bersama dapat dikiaskan sebagai syirkah. Kiai Haji Ma'ruf Amin mengatakan bahwa harta gonogini dapat disamakan dan digolongkan ke dalam harta syirkah sebagai harta yang terkumpul selama menikah dan harus dibagi secara profesional jika terjadi perceraian. Selanjutnya, berdasarkan komplikasi hukum Islam, harta kekayaan dalam perkawinan diatur dalam pasal 85 sampai dengan pasal 97 pada buku 1, rumusan pasal 85 sampai 97 komplikasi hukum Islam telah disetujui oleh para ahli hukum Islam di Indonesia untuk menjadikan syirkah abdan sebagai landasan perumusan kaidah harta bersama atau harta gonogini. Baik, saya lanjutkan. Dalam konteks psikologi, kita bisa melihat putusan Mahkamah Agung nomor 266/AG 2010 yang memberikan bagian kepada duda 1/4 bagian dan 3/4 untuk janda, dengan pertimbangan bahwa mantan suaminya tidak punya pekerjaan tetap, tidak memberikan nafkah selama belasan tahun, dan tidak taat beragama, serta memiliki moral yang kurang baik seperti mabuk-mabukan, sementara seluruh harta bersama diperoleh oleh istri, sehingga hal ini berdampak psikis bagi termohon kasasi. Pertimbangan kontribusi berupa besarnya peran salah satu pihak dalam pemperolehan harta bersama juga dapat dilihat dalam putusan nomor 611/PDT-G/2012 PA.BKT, di mana dalam kasus tersebut peran istri sebagai PNS lebih banyak dalam hal memperoleh harta bersama daripada suami. Istri sebagai PNS telah memenuhi kebutuhan rumah tangga hingga meminjam uang di bank untuk membeli tanah dan menjual emasnya, bahkan membeli toko untuk suaminya. Sedangkan suami tidak tahu tentang utang dan pinjaman koperasi yang telah dilakukan istri untuk membeli tanah, membangun rumah, dan membeli toko, sehingga dalam kasus ini majelis hakim memberikan keputusan untuk bagian istri adalah 2/3 dan suami 1/3 dari harta bersama. Jadi dalam contoh dua kasus tersebut, bagian harta gonogini tidak selalu harus dibagi rata, akan tetapi dibagi sesuai dengan cara pemerolehannya, bagaimana salah satu dari mereka yang berperan penting dalam pemerolehan harta tersebut. Jika istri yang lebih berperan, maka istri yang akan mendapatkan harta lebih banyak. Jika sebaliknya, maka suami yang akan mendapatkan harta yang lebih banyak. Untuk isi dari makalah tersebut sudah baik dengan mencatatkan
atau mencantumkan contoh-contoh yang telah terjadi dan beserta putusan yang telah ada di Indonesia, serta telah memberikan hukum Islam pada makalah tersebut. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.